persekutuan itu ada di. Iya. Oke. Apakah kita mulai Romo? Apa tunggu teman? Boleh, boleh kita mulai nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Ibu Ini ada Kak. Mbak Kaila, selamat malam. Mbak Halo Romo, Katrina. iya selamat malam. Lagi sakit Romo, Oh, sakit apa ini, Mbak Katrina? iya kecapean Romo pulang dari Bandung. Oh, dari Bandung. Sudah di anu, Iya, Surabaya ini. sudah tadi subuh nyampe Romo. Oh, Iya, puji Tuhan. Ini ada Mas Alfonsus tadi ikut ibadah salam. Ini dalam perjalanan ke Jombang ini, bawa motor. iya. Minggu Pak ini terakhir ya Nomensen, Romo, ibadah Ya minggu, Shalom. salamnya. ya Fluide minggu Pak. ini terakhir, ini terakhir. Minggu depan sudah nggak ada Iya, ibadah salam. Ini terakhir. Fluide Pak. Oh, Kirios, oh Christodoulos, no mention, apa kabar? Nah, luar biasa Pak, terbaik. Oh, puji Romo bagaimana? Tuhan. Dari Sumatera Utara, luar biasa, Nah, Mas Sumatera Utara. Christodoulos. Ini anak rohani saya yang paling baik ini, Mas Oh iya, Nomensen. Tuhan iya. Christodoulos. kasih. Tapi nggak pernah ketemu saya muka dengan muka, hanya Oh gitu ya. selalu dari Zoom ke Zoom. Oh iya, iya. Belum pernah ketemu muka dengan muka. Tapi ikut katekisasi sudah katam lah istilahnya. Ini mengulang bagi beliau. Iya, Tuhan Sudah kasih. katam makanya sudah. makanya apa ini Pak Nomensen ini senior kami ini Romo gitu. Oh, sangat Kiri senior. eleksi. Beliaunya Kiri eleksi. dibaptis oleh almarhum Romo Chrysostomos Manalu dari Sumatera. Katekisasinya melalui saya, tapi baptisnya di Sumatera dengan Romo Manalu Chrysostomos. Beliaunya wafat setahun yang lalu ya Mas. Betul Rom. Betul Ya, Rom. setahun yang lalu. Sebulan setelah baptis saya. Oh, Sebulan persis. sebulan setelah Iya. baptisannya dari Iya Mas ya, sebulan. Christodulos ya. Selamat Saya malam yang Pak terakhir Dwi baptis. C. Sugianto. Pak Dwi, Bapak Shalom. Sugianto, apa kabar? Hari ini kita membawa apa ya, membahas dua topik saja karena terlalu besar ini. Ini kapasitasnya besar, yang satu Kino Biyaki Zoe sama apa kebersamaan hidup dan gereja, yang kedua itu hanya sebatas persekutuan. Iya, Jadi iya. hidup bersama hanya dalam persekutuan, kemudian pulang sendiri masing-masing di rumahnya masing-masing. Iya, iya Romo. Yang Kinobiaki itu artinya hidup bersama, eh, bekerja bersama-sama seperti zamannya para rasul di kisah para rasul ya, awal awal gereja. Itu Kinobiaki Zoe atau kehidupan secara kebersamaan, baik dari kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan persekutuan. Sekutuan ya. Ya, Baik Romo, kita mulai dalam ya doa silakan. pembukaan ya Ya, Romo ya. ya silakan, silakan. Pak Ya, Jerry. ya. Ya, Salam Bapak Ibu, selamat malam ya. Selamat libur Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita malam ini. Kalau berkenan Pak Nomensen memimpin kita dalam doa pembukaan, silakan. Ya. Doxa Patri que eu que mati genin que ai que sucio nas tonio no min. Patri maro en tisrani sa estito to no masuel teto I vasilia su genitito selimas o silivano que petisis. Donarto ni mantoni pius dos min simiron que apesimita filimate maros que misafie mentis of la desimon. Que misiren que simas gras monor risa I masaputo poniru. Doxa Patri que eu que mati genin que sucio nas tonio no min. Kireleson. Ya Bapak berkatilah. Yevkon tonagion pateronimon kiri Yesus Kristi Simon eleison kusosonimus. Amin. 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 Hari ini bahasa Yunani semua. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Tadi terima sembahyang saya juga satu sembahyang pakai bahasa Yunani mulai awal sampai akhir ini. Dan ini juga doanya Mas Kristo dulu pakai bahasa Yunani. Luar ya, biasa. luar biasa puji Tuhan. Didikan promo tim. Amin, amin. Ya, ya silakan Mas Eri selanjutnya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan dibawakan oleh Romo dalam pembelajaran mengenai persekutuan ya. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan ke Romo.
Terima Ya ini kasih. saya bisa, sudah bisa ngambil di itu ya, di Sudah Chrome. Romo. Sudah ya. Sudah, ya, sudah apa? Co-host. Oke. Kita hanya pembahasan kita hanya dua ini. Yang pertama ini Enoriamas, ya, Enoriamas. Ini mana ini kok nggak ada? Ini bisa dilihat nggak ini Mas Eri? Masih proses kayaknya Romo. Masih proses ya, iya ya. Ya, masih belum muncul. Ya kita tunggu. Kita tunggu. Belum belum nongol ya? Belum nongol. Iya iya iya. Kita coba. Sudah Romo. Nah, sudah ya. Ya, Nah, eh, ini kelihatan ya? kelihatan Romo, kelihatan. Oke, Enoriamas ini ya. Enoriamas. Gereja dalam arti umumnya adalah umat yang hidup bersama dalam pengucapan syukur atau menyatu dengan kehidupan Kristus untuk menyatakan dan mempraktekkan karya Kristus. Ada dua bentuk kehidupan gereja. Yang satu kehidupan kebersamaan atau kinotikizois dan yang lainnya dalam bentuk persekutuan, ya, persekutuan. Ini kok nggak kelihatan wajahnya gimana? Untuk kembali gimana? Bentar. Ah ini, Ya, ya ya. Bentar. Kok gini lagi? Eh, nah, oke. Jadi gini ya, gereja itu ada dua bentuk dalam kehidupan. Yang pertama itu kehidupan kebersamaan, jadi hidup bersama, bekerja bersama, makan bersama, eh, dalam satu bentuk seperti di zamannya kerajaan sebelum kerajaan Israel, zamannya bangsa Israel di bawah Musa untuk keluar dari tanah Mesir, hidup bersama, bertenda, hidup dalam tenda-tenda, dan hidup bersama-sama, makan bersama, berdoa bersama, selalu bersama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu persis di dalam Kisah Para Rasul ketika gereja perdana lahir. Jadi umat yang pertama dibaptis itu hidup bersama. Jadi mereka mempersembahkan persembahan bersama, keuangan dikumpulkan jadi satu, dikelola oleh para rasul, kemudian para rasul membelanjakan belanja tiap hari, makan bareng di satu tempat. Bisa di rumah yang besar, atau beli di rumah satu rumah tempat yang besar, atau kemah, atau gimana, hidup bareng dalam kehidupan bareng. Nah, makan bersama, habis makan bersama, bekerja bersama, dan itu semuanya bersama. Ada yang kerja di ladang, dia kerja di ladang, ada yang kerja di, tapi hidup bersama, selalu bersama. Setiap hari ada doa pengucapan syukur. Yang dimaksud doa pengucapan syukur itu liturgi suci yang diakhiri dengan perjamuan kudus. Itu selalu seperti itu. Nah, gereja ini adalah gereja yang perdana. Dan kebiasaan hidup gereja yang perdana ini masih dilanjutkan di dalam kehidupan namanya kinovio. Kinovio itu adalah kehidupan di mana ada satu pemimpinnya dan yang lainnya hidup bersama dalam satu gedung yang besar yang ada apa namanya temboknya yang mengelilingi. Di situ di tengah-tengah ada gerejanya. Jadi mereka hidup bersama. Ada yang ke ladang, ada yang ke laut untuk mencari ikan. Yang profesi dokter ya tetap kerja dokter jadi gedung yang besar itu. Nah itu yang disebut dalam kehidupan monasteri. Ini yang nggak ada di dalam kehidupan gereja yang saat ini di dunia ini. Ini sudah hilang. Tapi di ortodok kita masih ada kehidupan monastikizoi atau kehidupan monasteri. Nah, kehidupan monasteri ini semuanya bersama. Sistemnya itu adalah sistem umum, semuanya umum. Jadi diketuai oleh seorang namanya igumenos. Kalau laki-laki ya, kalau biaranya itu atau monasterinya itu laki-laki, ketuanya itu namanya igumenos.
Sedangkan kalau monasterinya wanita itu ketuanya igumeni. Igumeni itu adalah ibu biara atau bapak biara. Ini sudah hilang, nggak ada ini. Dan kebetulan ini masih dilanjutkan kehidupan semacam ini. Ada dua gereja yang melakukan ini adalah gereja Ortodok kita dan gereja Katolik. Ada. Di Indonesia Ortodok kita belum punya monasteri sampai hari ini. Belum ada kehidupan monasteri. Ya kita sisihkan dulu untuk kehidupan namanya kinovio atau kehidupan secara umum ini namanya monasteri ya. Terus yang kedua adalah kehidupan hanya persekutuan atau yang disebut juga dengan enoria. Jadi ingat, enoria itu persekutuan ya. Jadi hidup dewe-dewe atau sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Suami istri hidup dalam rumah tangga, ada anak, ada cucu dalam rumah. Tapi kalau mereka beribadah bareng-bareng di dalam satu gedung yang namanya enoria atau gereja. Tapi kehidupan sehari-hari tidak bersama. Nah, ini namanya kehidupan enoria yang saat ini ada di seluruh dunia, hampir di mana-manapun. Baik dari kehidupan Protestantisme, Romawi Katolik, dan Ortodok punya namanya enoria. Kehidupan enoria, semacam ini. Jadi mereka bersama-sama hanya bersekutu saja, misalnya seminggu sekali dalam ibadah liturgi suci atau dalam konteks kalau orang Protestan itu persekutuan semacam itu. Nah, ini saya nggak bahas ini karena kalian semua tahu. Tapi yang saya bahas yang utama adalah kinobiakizoi ya. Itu yang kedua ya. Nah, ini kinobiakizoi. Enoria Mas, kesatuan gereja itu terletak bukan pada geografisnya, tetapi ada dalam perjamuan kudus. Jadi ada dua kehidupan yang saya katakan tadi, baik dalam kehidupan kebersamaan atau dalam kehidupan enoria, yang disebut enoria itu adalah persekutuan. Kedua-duanya mempunyai kehidupan yang bersama itu dalam perjamuan kudus. Sama. Jadi pusat daripada kesatuan gereja itu dalam perjamuan kudus. Di sanalah keseluruhan dari kesatuan dalam tubuh dan darah Kristus, baik awam rohaniwan menyatu dalam Kristus. Ya ini nggak saya sebutkan dalam kehidupan enoria ya, tapi ini saya harus menjelaskan di dalam kehidupan monasteri. Ada satu pulau yang di Yunani namanya Athos. Athos itu kalau diterjemahkan tanpa dosa. Daerah ini adalah daerah yang tanpa dosa. Kenapa? Karena semuanya biara, semuanya pertapa. Di satu pulau ini ada banyak monasteri, ada lebih dari 40 monasteri. Yang disebut monasteri itu bangunan yang besar sekali, yang ditutup dengan pagar yang mengelilingi dan lebih besar dari alun-alun. Kalau kita lihat alun-alun, itu bahkan 5 atau 10 kali lipat dari alun-alun, yang di tengah-tengahnya ada gerejanya. Jadi di situ tiap hari ada liturgi suci. Jadi tiap hari mereka mengadakan yang namanya Hiera Agripnia, dimulai jam 9 malam, sembahyang sembahyang jam pertama, jam ketiga, jam ke-6, kemudian jam ke-9 ya, yang terakhir jam 9. Kemudian dilanjutkan dengan mesonektiku kalau bahasa itu kawal malam, kalau Mbak Kaila pasti tahu kawal malam ya, mesonektiku atau sembahyang malam hari itu. Kemudian setelah sembahyang kawal malam atau tengah malam itu dilanjutkan dengan orthros. Orthros itu adalah sembahyang sing fajar. Kemudian dilanjutkan dengan liturgi suci dan terakhirnya perjamuan kudus itu pas jam 6 pagi itu perjamuan kudus. Jadi dimulai jam 9 malam. Itu tiap hari. Tiap hari. Dan saya mengikuti itu karena saya sering ke Monaco.
Baik di monasteri, ada beberapa monasteri yang saya jam 6 pagi mereka selesai. Setelah selesai jam 6 pagi mereka pergi kemana? Ke satu tempat yang namanya trapezaria. Ada satu meja yang panjang sekali. Di situ semua biarawan, baik yang pendatang, kayak saya itu pendatang yang istilahnya tamu, ngumpul di situ untuk makan bersama. Jadi makan bersamanya itu pagi jam 7. Kalau kita kehidupan biasa, biasanya jam berapa makan bersama itu? Jam 12 siang. 12 siang. Itu jam 7 itu makan bersama. Makan bersama. Nah, ini namanya kehidupan kinobia, kehidupan kebersamaan. Ya. Nah, kehidupan kebersamaan ini ada tiga bentuk. Tiga bentuk. Yang pertama adalah kinovio atau hidup bersama yang diketuai oleh Igumenos tadi. Terus yang kedua itu namanya idioritmo. Idioritmo itu sama, suatu bangunan besar, tapi tidak ada pemimpinnya. Karena apa? Semuanya senior. Jadi masing-masing sudah tahu sendiri. Nggak ada yang memimpin yang satu sama yang lain. Mereka setara. Nah, di monasteri ada dua sistem. Yang satu namanya idioritmo, yang lainnya namanya kinovio. Kinovio harus ada ketuanya, ketua biara tadi. Jadi segala sesuatu itu yang memutuskan ketua biara. Misalnya yang satu mau masak, ngomong ketua biaranya, kami masak, oh ya silakan. Yang satu memimpin sembahyang. Yang satunya misalnya dokter, kerjanya memeriksa, tetap dalam kontrolnya Igumenus. Tapi kalau idioritmo, semuanya biara itu mempunyai kehidupan masing-masing, mempunyai kontrol masing-masing, tidak dikontrol oleh Igumenus. Itu yang kedua, itu namanya idioritmo. Jadi idioritmo artinya kalau bahasa apa ritme, iramanya sama. Nah, iramanya sama gitu loh. Jadi semuanya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih karena mereka senior semua. Dan yang terakhir itu adalah kehidupan yang namanya eh, apa itu eh, eh, eremitis, hermit ya hermit. Nah, hermit ini adalah seorang pertapa yang hidup sendiri di atas gunung atau di satu tempat di gua atau di tengah-tengah hutan, hidup sendiri tanpa orang lain. Tapi hermit ini dalam kontrol monasteri. Dalam kontrol monasteri. Baik yang idioritmo maupun yang kinobio. Jadi mereka harus laporan ke monasterinya. Jadi misalnya hidup di tengah hutan, nah tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu datang untuk doa bersama di situ dan memberikan laporan, saya ada di sini, tempat saya di sini. Jadi ada pihak monasteri yang melayani orang ini gitu, yang tinggal di sana. Nggak boleh hidup sendiri mati hilang itu nggak boleh, atau dimakan binatang buas nggak boleh. Harus ada kontrol dari monasteri. Nah, mereka disebut juga hermit, hidup sendiri di tengah-tengah hutan atau di atasnya gunung atau di dalam gua. Nah, orang yang sudah mencapai hermit ini dikatakan mereka disebut dalam hidup ini, yang ketiga ini, karisma atau rahmat Roh Kudus. Ada di dalam gereja ini, salah ketik ya, ada dalam gereja. Ya, ada dalam gereja. Jadi mereka mempunyai karisma atau mempunyai karismatik sebagai hermit. Tidak bisa semua orang bisa menjalani hidup seperti hermit. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang hidup sebagai hermit itu kesepian? Nah, itu kadang-kadang itu ada pertanyaan kesepian ini. Ini kesepian ya. Kesepian kalau dalam bahasa Yunaninya itu hidup dalam kesendirian yang tidak ada teman, dalam eh, apa monaksia, bahasa Yunani itu monaksia, kesendirian yang tidak ada teman, tidak apa.
tetapi bukan dalam kondisi ya. Ini ada beda ya. Ada yang hidup sendiri tanpa teman, ada hidup walaupun banyak orang, banyak teman, tapi merasa sendirian, itu monaksia bahasa Yunani. Monaksia. Nah, jadi orang yang hidup sendiri di hutan atau di gua yang namanya hermit ini penting saya jelaskan kepada saudara supaya jangan nanti mempunyai pemikiran bahwa pertapa itu sama dengan pertapa-pertapa yang di Jawa ini. Jadi nggak makan bertahun-tahun sampai mati di situ, nggak ada orang yang tahu, nggak seperti itu. Harus ada yang mengontrol semuanya. Itu ada kontrolnya di monasteri. Jadi beda pertapa hermit dengan pertapa-pertapa yang pernah ada di Jawa kan. Yang kalau kita sering melihat apa namanya cerita nenek moyang dulu, nenek moyang kita dulu ada yang puasa berbulan-bulan di hutan, ada yang berbulan-bulan di gunung, biasanya di Cemoro Sewu di daerah Jawa Tengah itu Cemoro Sewu. Ada yang bisa pulang, ada yang hilang, mengalami mokso atau moksa hilang entah ditelan bumi entah kemana lah. Tidak seperti itu dalam keadaan kontrol. Misalnya mereka meninggal pun tetap monasteri tahu kapan meninggal dan yang merawat adalah monasteri, yang mengebumikan adalah monasteri. Yang disebut monasteri itu biara ya. Jadi dalam konteks apa namanya kontrol dari biara. Hari ini memang saya sengaja 2 karena Enoria ini kapasitasnya besar, saya hanya kasih 2 karena kalau saya kasih 4, 5 nanti nggak tuntas nanti. Jadi kita tuntaskan dulu kehidupan Kinovio sama Idioritmo dan Hermit atau Eremitis ya. Eremitis. Jadi seperti itu. Apakah ada di dalam kisah-kisah Alkitab yang hidup sebagai hermit? Ada. Satu contoh siapa? Elia, Elisa, Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus sendiri itu adalah hermit. Jangan salah ya, Yesus Kristus juga hermit. Karena apa? Puasa 40 hari 40 malam di Bukit Qumran. Saya pernah pergi ke Bukit Qumran di daerah mana itu namanya Yeriko masih terus di atas. Di sana ada Gunung Qumran ketika Yesus dicobai oleh iblis 3 kali cobaan, batu suruh menjadikan roti, kemudian disuruh terjun bebas, yang terakhirnya suruh nyembah ya, ya di Bukit Qumran. Jadi Yesus Kristus itu termasuk hermit ya. Dan Yohanes Pembaptis itu juga hermit, hidup di tengah-tengah padang belantara, makanannya hanya madu dan hutan. Tidak masak. Jadi orang kalau sudah hidup di hermit itu tidak masak, tidak ngurusi hidupan ke dunia. Jadi apa yang ada di situ di gua itu dimakan. Jadi akar-akar rumput-rumputan itu dimakan. Dan hidup hanya puasa, doa puasa. Nah pertanyaannya apa mereka bahagia? Lebih bahagia dari kehidupan dunia. Mengapa? Karena mereka tidak pernah ketemu manusia yang lain, tidak pernah membuat dosa sama manusia yang lain, istilahnya tidak pernah bertengkar, tidak pernah rasan-rasan, tidak pernah melakukan apapun. Hidupnya selalu mengucapkan syukur sama Tuhan sendiri, hidup sendiri, tanpa ada orang di samping kanan kirinya, tidak melakukan dosa dan macam-macam. Hanya hidupnya dalam pertobatan, hidupnya dalam keadaan doa selalu yang namanya tak kunjung khusus Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku orang berdosa itu. Hanya itu doanya. Dan makan apa yang ada di situ. Ada juga di gua-gua yang batu cadas di bawahnya itu jurang. Misalnya salah kepleset ya mati, sudah jatuh ya hancur tubuhnya, hancur ya ada yang gitu. Tapi mereka hidup seperti itu. Bahagianya luar biasa. Kalau ditanya apakah kamu nggak merasa sendirian atau monaksia? Nah ini, jawaban mereka tidak. Mereka lebih dekat dengan Allah, mereka lebih dekat dengan para malaikat, dan mereka sudah mempunyai dioratiko problepsi. Mereka mempunyai rahmat dari Roh Kudus yang luar biasa, bisa melihat malaikat, bisa melihat kejadian yang akan datang, dan mereka bisa melihat waktu yang telah berlalu bertahun-tahun yang akan datang, mereka bisa lihat. Ya memang nggak pernah ini diutik-utik dalam kehidupan teologi yang kita, nggak pernah diutik-utik. Kehidupan hermit ini nggak pernah diutik-utik. Ini perlu saya sampaikan karena
di dalam kehidupan enoria yang sering kita lakukan, kita tidak punya yang namanya kehidupan hermit. Pasti itu enggak ada. Nyatanya ada kehidupan hermit. Nah, kalau saya berbicara ini di saudara-saudara kita Pentakosta, wah saya dikatakan orang kebatinan, orang apa namanya, orang penyembah berhala atau orang-orang kejawen dan lain sebagainya seperti itu. Padahal dalam gereja punya kita ada Yesus Kristus, kehidupannya Elisa, Elia, hidup di tengah-tengah padang belantara di sungai apa itu, di sungai Kermit ya, sungai Kermit, Kermit itu ya. Dia nggak punya makanan, nggak minum dalam keadaan kelaparan, diantar roti oleh burung gagak. Ya toh. Jadi mereka hidup hanya di dalam karisma atau rahmat daripada Roh Kudus. Betul-betul luar biasa. Dan saya yakin kita nggak pernah mengalami hidup seperti itu. Dan mereka sangat bahagia dan mereka tidak mengalami monaksia. Hidup dalam kesendirian, artinya merasa sendirian, nggak diperhatikan, nggak ada kata-kata itu. Dan yang mereka yang dirasakan mereka hidup dalam doksologi, dalam keadaan bahagia terus. Dan bahkan banyak dari kehidupan hermit ini mereka meninggalnya dalam posisi hidup yang senyum. Dalam posisi hidup senyum, meninggalnya itu senyum terus. Kebanyakan mereka hidupnya senyum. Nah, yang tahu hanya teman-teman yang, oh ini dia itu senyum, misalnya katakan si Harry misalnya, hermitnya nih, oh Harry hidup matinya senyum, berarti dia senyum karena melihat surga, melihat Tuhan Yesus, melihat semua. Senyum karena sudah memenangkan surga itu. Karena hidup dalam pertobatan terus, tidak pernah melakukan dosa. Kalau kita hampir tiap hari melakukan dosa apa? Karena apa? Karena kita hidup di dalam enoria. Ini loh enoria. Kita hanya ketemu berkumpul untuk bersekutu. Kemudian pulang ke rumah masing-masing. Setelah pulang ke rumah, piring terbang. Yang tadinya itu doa mengucapkan syukur yang satu sama yang lain, bisa cium kanan kiri, oh saling sopan, menyapa apa kabar, ini. Begitu di rumah kelihatan aslinya. Ngomong sama istrinya, sialan kamu dan sebagainya. Piring bisa terbang dan sebagainya, perang dan saling membullying, kamu itu bodoh dan sebagainya. Nah, seperti itu. Di dalam kehidupan hermit nggak pernah terjadi. Demikian juga dalam kehidupan Kinovio. Kinovio itu hidup yang dikontrol oleh Igumenos. Tidak ada mereka melakukan dosa. Dan mereka tidak akan ada yang namanya koco bola. Koco bola itu gosip, nggak ada gosip dalam kehidupan ini. Karena apa? Dikontrol oleh Igumenos. Begitu ada yang bikin gara-gara satu biarawan yang gara-gara dipegang oleh Igumenos, dikasih hukuman. Setiap makan dia disuruh berdoa, Tuhan Yesus Kristus kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku melakukan misalnya apa namanya gosip itu, jadi didengarkan oleh biarawan-biarawan yang lain. Aku gosip, jadi ngomong ini. Itu hukuman. Pas waktu makan. Entah berapa yang disuruh oleh Gumenus. Ada yang disuruh tidak keluar dari kamarnya habis selesai makan bareng, habis doa bareng langsung kamarnya di situ suruh doa. Entah doa paraklisis atau doa apa gitu. Itu semacam disiplin. Jadi nggak ada gosip di sana. Nggak ada gosip. Karena saya sendiri pernah hidup di monasteri itu. Itu kinovio ya, kebersamaan bersama, makan bersama, liturgi bersama, hidup bersama, itu kinovio. Yang satunya namanya idoritmo. Idoritmo itu nggak ada igumenosnya, tapi mereka hidup bersama. Dan yang terakhir itu hermit yang saya sampaikan hari ini. Mungkin hanya dua itu yang saat ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa membuka dalam tanya jawab, monggo silakan. Saya kembalikan pada Mas Eri. Baik, terima kasih Romo buat penjelasannya sangat mendalam ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan langsung bertanya ke Romo mengenai pembelajaran kita malam ini. Silakan Bapak Ibu. Romo, halo, suara saya terdengar ya? Ya, Jelas, terdengar. silakan. Iya, Romo mau nanya, bedanya
tadi apa kepala biara itu kan ini ya igumen. Kalau kalau Geronda itu bedanya apa sama igumen Romo? Yeronda itu hanya panggilan yang artinya sesepuh. Jadi Yeronda, panggilan Yeronda itu bisa untuk bapak kita, bisa untuk igumenos, artinya sesepuh yang dianggap sesepuh, yang dituakan lah istilahnya. Bisa uskup kita panggil Yeronda, ya Yeronda itu artinya sesepuh yang dituakan sebagai bapak, bapak yang dituakan. Berarti Geronda itu belum tentu dia itu igumen ya, Romo. Bisa Romo, bisa bapaknya Mbak Katerina, Pak Sugianto, bisa dipanggil Yeronda karena sebagai sesepuh, ya, bapak sesepuh atau bapak yang tertua itu yang bisa. Itu kan hanya sebutan saja. Iya, iya. Kalau kalau untuk yang biarawan yang skema itu Romo, yang pakaiannya itu, yang jubahnya itu merah sama hitam itu bedanya apa sama yang lain Romo? Ya itu Dia benar. dia Itu termasuk ada. hermit atau enggak Romo? Nah, ya ini. Ini ada pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Katerina. Jadi begini ya, dalam kehidupan kinovio atau kehidupan bersama tadi, para biarawan itu mempunyai kepangkatan masing-masing. Ada yang pangkatnya presbiter. Presbiter itu imam. Atau pangkatnya romo, ya bisa melayani altar, memberikan perjamuan kudus dan lain sebagainya. Ya, ada yang diakon. Diakon itu masih calon presbiter. Tapi hidupnya dalam kondisi pertapa ya atau dalam kondisi biarawan. Yang ketiga itu bisa monakos lah ini monakos. Monakos itu hanya pertapa biasa, tidak ditahbiskan. Jadi pentabisan yang sudah kita bahas yang lalu ya, itu ada tiga. Kalau nggak diakon, presbiter atau presbiteros. Kalau nggak presbiteros, episkopos atau bisop. Diakon, romo, sama bisop. Itu tiga. Nah, di dalam kehidupan monasteri, bisop nggak ada. Yang ada hanya igumenos. Igumenos itu pangkatnya apa itu? Presbiteros, hanya pangkatnya romo. Jadi tidak bisa mentahbis. Kalau mentahbiskan di monasteri harus memanggil bisop di monasteri untuk mentahbiskan. Ya, toh? Yang kedua tentang seragam. Seragamnya hitam semua, semuanya hitam. Tapi ada yang memakai rompi, rompi yang warna merah, ada gambarnya Yesus Kristus mati dalam kondisi telanjang ya, yang sendakep gini loh, melipat tangannya itu gini. Yang ada di liang kubur itu ada gambarnya itu. Nah, orang yang sudah punya rompi semacam ini disebut sebagai pertapa yang sudah mumpuni. Pertapa yang sudah mumpuni Monakos itu ada dua. Pertapa itu ada dua. Pertapa yang ditabiskan sama pertapa yang tidak ditabiskan. Yang ditabiskan bisa diakon, bisa romo, ya. Tapi yang tidak ditabiskan itu namanya monakos, hanya pertapa biasa, tidak ditabiskan, tidak mempunyai karunia untuk melayani altar. Nah, seragamnya ada yang namanya yang tadi yang saya katakan, kalau ada seragam yang pakai rompi yang gambarnya Yesus Kristus ketika mati di dalam kuburan, itu namanya megaloskimos. Megaloskismos itu artinya orang ini sudah mendapat gelar kalau orang ini sudah mumpuni, pertapa yang sudah pilih tanding, sudah mempunyai tingkat tinggi rohaninya, dan orang yang sudah punya rompi ini bisa pergi sendiri di hidup mandiri sendiri di alam bebas atau hermit tadi. Jadi untuk supaya bisa orang hidup sendiri di tengah hutan atau di tebing-tebing atau di padang belantara itu harus mempunyai kepangkatan rohani yang tinggi, yaitu mempunyai rompi yang namanya megaloskimos yang gambarnya Tuhan Yesus mati. Artinya hidupnya sudah mati, raganya mati, artinya sudah nggak tertarik lagi dengan dunia ini, yang dicapai hanya kehidupan surgawi aja. Jadi nggak masak, nggak kehidupan seperti yang di hiruk pikuk di dalam dunia ini, yang di dunia fana ini ada yang masak, ada yang pergi kuliah dan lain sebagainya. Mereka hanya hidup dalam pengucapan syukur di alam bebas.
Jadi syaratnya hermit itu persis yang ditanyakan oleh Mbak Katerina Sofia Kaila ini, yaitu mempunyai rompi yang gambarnya Tuhan Yesus mati, dan itu pangkat itu disebut megaloskimos. Artinya skimos itu artinya sudah mempunyai penyerahan diri yang tiada tandingnya kepada Allah. Seperti itu. Oh, berarti kalau hermit itu sudah pasti punya megaloskemos ini tadi ya, Romo? Ya, Oh ya, oke ya. Terima kasih, tapi Romo. dalam kontrol monasteri tidak bisa hidup sendiri kayak Ya, pertapa-pertapa di Jawa ini. iya ya. Tidak Oke, bisa. makasih, Romo. Ada kontrol dari monasteri gitu ya. Ya, seperti itu. Baik. Romo, ada pertanyaan Mo. Ya, Silakan silakan. Mas Kristobulus. Kalau di hidup Enoria itu kan umat awam perempuan tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus, ya kan Romo? Ya, Kalau betul. di monasteri perempuan atau di Moni gitu, bagaimana yang melayani di altar Romo? Apakah Romonya sendiri atau Ada ada romonya. monafas? Ya, Oh ada ada. romonya sendiri, tapi ada satu apa namanya monahi atau pertapa perempuan yang sudah di blessing uskup hanya untuk melayani di altar, yang memberikan dupa, menyalakan dupa, hanya itu aja. Tapi tidak boleh keluar masuk keluar, pas menyalakan dupa, ngasihkan ke romonya, membantu romonya, atau memotong antidoron apa namanya, memotong Prospora. prospora kecil-kecil itu juga biara wanita, tapi tidak boleh semuanya, hanya satu yang dikhususkan yang dapat blessing tersendiri oleh uskup setempat, uskupnya setempat. Berarti tetap tetap ada imam yang akan melayani altar ya Romo untuk Pasti tiap anu Evaristi. ada imamnya. Dan saya sering melayani di monasteri wanita. Waktu kemarin saya pergi ke Yunani, saya juga melayani di monasterinya Mbak Daphne Akar. waktu menggambar ikon di monasteri Kalamiu. Saya yang memimpin liturgi di situ. Romonya yang saya memimpin liturgi di sana. Oh iya Jadi Romo. semua biarawati ambil perjamuan saya. Jadi saya jadi romonya. Mereka yang mengidung, saya yang menjadi romo. Oh iya Romo. Iya, terima kasih Romo. Ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Romo mau nanya lagi. Silakan Mbak Silakan, Katrina. silakan Bu. Eh, Kalau di kan saya pernah lihat itu kan terutama gereja-gereja Slavik itu kan kalau biara perempuan itu ada juga kayak biarawatinya itu juga udah pakai megaloskemos gitu Romo. Itu berarti apakah dia akan jadi hermit walaupun perempuan atau gimana Romo? Bisa jadi ada kisah yang seorang perempuan jadi hermit, yaitu Maria dari Egyptia. Kebetulan ini minggu depan yang kita akan peringati dan kita rayakan itu. Hidup sendiri di padang belantara dalam kondisi telanjang bulat, karena dulunya dia seorang pelacur ya. Nah, untuk menebus dosanya itu dia telanjang di padang belantara sampai ada rahmat Allah, rambutnya itu panjang sekali menutupi semua tubuhnya. Jadi seperti eh, sapu ijuk itu yang hitam itu seperti untuk menutupi semuanya itu, dan akhirnya ketemu Romo Josimos dan dia mengaku dosa, terus mendapatkan perjamuan kudus, kemudian dia kembali ke hidup seperti biasa pakai baju dalam kehidupan pertobatan sampai mati di dalam kehidupan pertobatan. Jadi ada juga yang pakai megaloskismus, itu pun butuh blessing dari igumeni dan episkop. Kalau monasteri perempuan itu harus ada blessing dua, dari igumeninya dan episkop setempat. Tetapi Hmm. kalau hanya monasteri laki-laki, hanya khusus hanya igumenos saja. Jadi kalau memang perempuan itu memang agak rancu ya, jadi ada dua blessing, dikontrol oleh dua blessing, oleh Romo Bapak Rohaninya dan uskupnya dan igumeni, ada malah tiga itu, ada Bapak Rohani juga di situ. Mm, mm, mm. Dan tapi jarang terjadi ada perempuan yang hidup dalam kondisi hermit, itu belum pernah terjadi. Hanya kisahnya Maria dari Egyptia, dari Mesir ya, Maria dari Mesir, dari Egyptia kalau bahasa Mm, mm, Yunani. mm. Seperti itu.
Soalnya mungkin susah ya Romo, kalau di Gunung Atos kan gampang kan, karena kan memang untuk laki-laki kan Romo. Kalau perempuan mungkin agak susah ya, kalau mau jadi hermit. Bukan hanya itu, alamnya juga mendukung karena Mount Athos itu punya gunung, punya gua juga banyak gua, punya tebing-tebing. Terus punya hutan. Mhm. Setiap kita ke monasteri yang satu menuju monasteri yang lain itu mesti melalui hutan. Tapi tidak ada binatang buas, yang ada binatang buas hanya celeng. Celeng itu babi hutan. Tapi babi hutan ya bahaya juga, bisa membunuh manusia. Kalau pas ngamuk babi hutan itu apa pekarangan dari monasteri yang ditanami sayur-sayuran dihancurkan, dimakan habis. Bahkan ada penjaganya pun bisa diseruduk karena punya taring. Ada yang luka-luka juga. Itu ya berbahaya juga ya, walaupun banyak babi hutan. Tapi memang babi hutan di sana tidak boleh dibunuh karena itu cagar budaya di situ. Cagar cagar alam, sorry, coba cagar alam di Monaco. Iya Tidak Romo. boleh ada pemburu masuk di Monaco. Jadi satu pulau, tapi pulau ini ada hutannya, ada gunungnya, makanya disebut Athos. Agion Oros. Agion itu adalah suci, Oros itu gunung, gunung suci. Agion Oros. Dan Mhm. di atas gunung di Athos sana, di Mount Athos itu, tiap musim dingin itu di atas itu selalu ada salju di atas. Dan Mmm. tiap tahun itu banyak air yang turun dari pencairan salju. Dan sepanjang tahun banyak sumber-sumber ditemukan, mereka pertapa-pertapa itu kalau ada sumber langsung diminum gitu aja. Dan sumbernya airnya seger banget. Saya sering minum. Iya Romo, langsung dari alam ya Romo. Minum Iya. langsung seger kan. Dan Berarti mereka juga kalau biarawan atau biarawati mau dapat megaloskemos itu dia ditonsur ulang atau cuma dikasih gitu aja Romo? nah, permasalahannya gini, monasteri yang untuk wanita itu adanya di luar atau tidak punya satu pulau yang khusus untuk wanita. Jadi hidup di Iya. satu tempat yang jauh dari keramaian, misalnya di satu kayak sini Gunung Pacet atau Gunung Malang. Tapi kalau turun kan sudah banyak orang, jadi sering di apa namanya, sering dikunjungi oleh banyak orang. Jadi nggak terlalu Mhm. kusuk seperti di Monaco. Di Monaco untuk orang mau masuk pun nggak sembarangan orang, harus izin dulu. Jadi seibarat Monatos itu ada visa sendiri untuk masuk. Jadi negara dalam negara hampir kayak Vatikan. Jadi ada dia monitoring, ada satu ijazah gitu. Nah itu namanya izin izin masuknya. Berapa hari kita masuk itu bayar, ada bayarnya, ada eh, capnya polisi juga, ada polisinya yang menangani. Jadi masuk Monatos nggak gampang. Nggak semua Iya. orang bisa, harus betul-betul izin di kantor, ada kantornya khusus untuk masuk di sana. Jadi kalau saya masuk ke sana itu mesti nelpon dulu ke kantor itu. Nama saya ini, saya kirim paspor saya kirim. Terus mereka terima paspor itu, pengalian. Terus mereka jawab, nggak langsung, misalnya 4 hari. Kamu boleh datang, misalnya tanggal ini sampai tanggal ini gitu. Mereka yang tentukan. Jadi kita nggak boleh sembah seenak kita sendiri. Nah itu di Monatos. Kalau di monasteri perempuan udah nggak terlalu ketat semacam itu. Jadi semua orang bisa masuk. Makanya di monasteri perempuan sering mendapatkan apa? Serangan dari perampok, sering dirampok, itu sering terjadi. Dan Mmm. perampoknya biasanya orang asing, orang Albania, orang Bulgaria, orang Waduh. Pakistan, orang. Iya iya. Tapi kalau orang Filipina sama orang Indonesia jarang terjadi kejahatan di Yunani. Yang sering berbuat jahat itu malah orang-orang Albania, orang Bulgaria, orang Pakistan, orang Palestina, yang banyak yang lari ke sana, orang Palestina. Dan mereka tidak mempunyai nggak punya paspor, nggak punya KTP juga nggak punya. Mereka disebut imigran gelap di sana. Karena kan karena perang akhirnya lari ke Yunani itu dapat perlindungan, mereka dikasih tempat perlindungan, tapi ya, nah karena nggak diawasi oleh pemerintah, akhirnya mereka bisa pergi ke monasteri-monasteri untuk merampok dan sebagainya. Memang rawan bagi monasteri wanita. Makanya di sana monasteri wanita itu ditutup rapat.
Kalau nggak ada janjian nggak boleh masuk. Dilihat ada lihat yang siapa kamu, misalnya. Ada janjian nggak ada lah, nggak dilayani langsung tutup. Hmm, 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 hmm. Tapi kalau dirampok apa yang dirampok ya Romo? Itu kan cuma Viara ya Romo. Loh, biara kan ada uang juga. Nah, untuk membiayai tiap hari Iya sih. ada uang, ada alat-alat liturgi yang dari emas. Oh Kalung-kalung iya sih. kalungnya uskup yang dari emas, ada uskup yang datang ke situ melayani. Kalungnya dititipkan dulu di monasteri supaya nggak ngambil ngambil setiap layani itu tinggal ngalungan. Itu emas, itu asli emas itu. Kalau uskup itu kalungnya emas asli. Bukan Hmm. kalungnya Romo, kalungnya Romo Monel yang beli di kemarin. Itu Monel itu. Bukan emas. Orang lain bilang itu emas ya Romo, bukan Monel ini. Harganya hanya $150. Dan kebetulan yang jualan itu di mana itu? Di Nasaret yang jualan itu orang ortodok. Dia manggil Abuna ya, Abuna ya. Ya, saya Abuna. Ini untuk kamu, saya dikasih hadiah saja. $150 harganya, saya dikasih aja. Sementara Pak Bambang Iya. Nur saya mau beli $150 beli nih. Kasih aja. Karena saya pakai jubah ortodok dan kebetulan mereka orang-orang ortodok tapi orang Arab. Iya Romo. Tapi Heeh. ikut kita, ikut Ecumenical Patriarchate kita. Jadi mereka ngidungnya juga iramanya sama pakai Bizantium, cuma pakai bahasa Arab. Iya. Oke Romo, terima kasih. Ya, benar. Romo, saya ada pertanyaan lagi nih. Ya, Ya, silakan Mas silakan, Budi. silakan. Pak Erikson, Romo, ini saya beberapa hari belakangan ini lagi nonton eh, film dari hidupnya Agios Paisios. Ya, Nah, Agioritis. Beliau waktu kecil itu namanya adalah Arsenius. ya Nah, Arsenius. jadi ada seorang seorang Romo Romo biarawan Romo. Jadi apa namanya? Eh, Hieromonah, Hieromonah yang namanya adalah Hieromonah Arsenius juga. Tetapi dia dipanggil Khatzi Effendis Romo. Khatzi. Itu saya baru pernah dengar istilah itu Romo. Nah, Romo pernah dengar atau apa ya maksudnya Khatzi itu Romo? Soalnya ada juga seorang nenek-nenek tua, iya iya, dipanggil juga Khatzi Kristina. Nah, Khatzi Effendis, ya, itu Romo. Artinya apa ya Romo? Ini terjadinya itu ketika Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Perang Dunia Kedua itu banyak orang Yahudi yang lari ke Yunani untuk menghindari Hitler, karena Hitler kan mengejar orang Yahudi mau dibunuh semua kan, mau dihabiskan orang Yahudi di seluruh permukaan bumi itu oleh Hitler. Perang Dunia Kedua yang menguasai Eropa, yang menang perang seluruh Eropa hanya Jerman. Nah, kemudian banyak orang Yahudi yang lari ke Yunani. Nah, ketika itu kita punya archbishop yang namanya Damaskinos ya, Damaskinos, archbishop kita. Archbishop itu artinya sederajat dengan patriark ya. Archbishop kita namanya Damaskinos. Itu sekitar tahun 1940-an lah, sebelum Yunani merdeka. Yunani merdeka kan 1942 ya, 42. Sebelum itu. Jadi 1930 atau 20 segituan. Nah, ketika Hitler dan kawan-kawannya mau masuk ke Yunani, ketika itu Protipurgos atau yang sebagai apa eh, perdana menterinya namanya Metaxas. Metaxas. Itu orang Jerman ini mau perang sama orang Rusia. Mau masuk ke Yunani, mau melucuti orang-orang Yahudi yang di Yunani. Ceritanya seperti itu. Mau dibunuhi semua. Nah, ini ada kontribusi yang terbesar oleh Archbishop Damaskinos memberikan KTP secara cuma-cuma bagi orang Yahudi supaya nggak dibinasakan oleh Hitler, diberi KTP masing-masing.
Jadi ketika ditangkap orang Yahudi, dia menunjukkan KTP-nya, saya orang Yunani. Dan setiap orang yang Yahudi yang menjadi orang Yunani, itu dinamai haji. Ada haji Wasiliu, haji Yani, haji Kristo, haji Kristina, jadi gitu. Jadi haji itu adalah gelar orang Yahudi yang masuk menjadi ortodok yang diberikan KTP secara cuma-cuma oleh Archbishop Damaskinus. Dan bagi mereka yang sudah menjadi orang Yunani, mereka kawin silang juga, kawin dengan orang-orang Yunani, dan keturunannya semuanya menggunakan nama haji, haji, haji. Haji itu sebenarnya sama dengan haji, sebenarnya haji. Haji. Itu gelar orang Yahudi, ya, haji. Di orang pemimpin Yahudi itu namanya haji. Nah, kalau di orang-orang Muslim kan haji itu adalah mereka yang sudah mencapai Mekah, ya, yang sudah berziarah di sana, pulang-pulang dapat gelar haji. Sebenarnya haji itu sendiri adalah penatua lah istilahnya. Haji. Seperti itu. Mas Christodulos. Terima kasih Romo. Saya baru tahu ini, baru pernah dengar soalnya Romo. Terima kasih Ya, Romo. puji Tuhan saya juga tahunya karena saya waktu itu juga tanya, kenapa ada haji? Ternyata ada hubungannya dengan Metaxas, ada hubungannya dengan Archbishop Damaskinus untuk menyelamatkan orang Yahudi supaya nggak dibunuh oleh tentaranya Hitler, diberi KTP cuma-cuma dinamakan mereka haji-haji. Tapi mereka akhirnya beranak pinak di Yunani dan menjadi kawin dengan orang Yunani. Bahkan sekarang ini yang menjadi pemimpin orang Yunani itu adalah turunan Yahudi semua itu sekarang ini. Seperti Tsipras yang kapan hari jadi Perdana Menteri, yang sekarang Kyriakos Mitsotakis, bapaknya ya pernah jadi apa namanya? Pernah jadi Perdana Menteri, sekarang anaknya. Cucunya itu. Cucunya. Anak dari anaknya si siapa itu Mitsotakis. Kyriakos itu cucunya. Kyriakos Mitsotakis yang sekarang menjadi. Itu semuanya orang-orang yang turunan Yahudi, Yunani yang kawin sama Yahudi, dan akhirnya mereka nggak sayang gereja, makanya melawan gereja mereka. Jadi gereja kita Ortodok yang di Yunani ditindas oleh pemerintahnya sendiri, keturunan Yahudi semua. Mereka disebut Sionistis atau Masioni. Masioni itu orang Yunani yang kawin dengan orang Yahudi dan keturunannya itu disebut Masioni. Jadi mereka nggak mencintai gereja, nggak percaya. Jadi mereka tetap agamanya di dalam KTP Ortodok tapi nggak pernah ke gereja. Nggak percaya gereja. Begitu ya Romo. Betul, orang Terus Yunani Romo, 90% adalah orang Ortodok, tapi pemerintahan enggak Ortodok. Tuhan kesannya Romo, Ya. apakah dengan kawin campurnya orang Yahudi ini mengakibatkan beberapa pembacaan-pembacaan dari contoh huruf kedua, vita, itu kan dibacanya seperti huruf V ya Romo ya, Ya. vita begitu kan. Apakah itu juga pengaruh dari orang-orang Yahudi yang kawin campur ini, atau memang dari orang Yunani sendiri, Romo? Metagenester ada mengalami perubahan. Seperti bahasa Ibrani juga pernah mengalami perubahan. Saya yakin Mas Erik yang pelajari bahasa Ibrani kan ada Ibrani lampau, ada Ibrani yang modern kan sama itu mengalami perubahan. Ya, bisa juga dipengaruhi oleh keberadaan zaman yang berkembang, kemudian juga oleh keturunan orang Sionistis yang kawin campur dengan orang Yunani yang diselamatkan oleh Archbishop Damaskinus. Jadi gini ya, Damaskinus itu melakukan penyelamatan kepada orang Yahudi itu karena perintah dari Kristus yang istilahnya agapisiton Kyrion meolitin kardian ke agapisiton plision su seafton. Jadi kalau bahasa Jawanya itu tresnanono sa Gusti Alairo lan sa pepadaniro, artinya cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan segenap hatimu dan segenap kuatmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu yang ada di dalam
kekristenan sekarang ini akhirnya siapapun musuh kayak apapun pun jadi sahabat, bisa diselamatkan. Dan konyolnya orang orang Kristen itu, musuh yang diselamatkan itu bisa membunuh orang Kristen itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga itu sudah perintah Allah yang nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Artinya kita kalau mencintai ya mencintai, sudah nggak ada batasan seperti itu. Dan itu memang konyol kalau bagi dalam kehidupan dunia. Tapi itu yang dialami oleh gereja sampai hari ini yang mendapat aniaya. Mulai zamannya kisah para rasul sampai hari ini yang sering mengalami aniaya itu adalah orang-orang ortodok. Dan hari ini orang ortodok di Palestina dibunuh oleh orang-orang Islam sampai hari ini. Ketika Assad sudah turun jabatannya pergi ke Rusia sekarang yang menjadi pemimpinnya itu ada orang-orang teroris itu yang membantai orang Kristen Ortodok. Yang paling banyak di Palestina orang Ortodok yang hampir tiap hari dibantai sampai hari ini. Ya itu memang bukan bukan, dan itu kenyataan itu mulai zamannya kayak Kaisar Nero ya, Kaisar Roma, Kaisar Nero. Penganiayanya yang dianiaya orang Ortodok, bukan orang Protestan dan orang Rom Katolik. Orang Rom Katolik kapan nongolnya? 1054 sudah nggak ada penganiayaan. Kapan akhir dari penganiayaan? 325 ketika Konstantinus Agung, kaisar yang terakhir itu dari Roma ya, memindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel yang sekarang di Turki itu, dan menjadi Kristen Ortodok, dan saat itulah berhentilah terjadinya penganiayaan. Karena apa? Kekristenan Ortodok waktu itu menjadi agama kekaisaran yang luar biasa di masa kerajaan Bizantium. Nah itu kan. Dan berkembang sejarah hancurnya Konstantinopel kapan? 1941. Jadi kapan perang salib? 1200 sampai 1000, ada 3 kali perang salib yang besar-besaran sampai 1400, dan terakhir yang menjadi 53. kaisar namanya Paleologos, Konstantinus Paleologos itu yang terakhir dan hancur. Sekarang kita nggak punya kaisar, kehilangan kaisar. 1453 ya mau waktu penghancuran oleh Ottoman ya mau Ya, oleh 1453. Ottoman, oleh siapa itu si, aduh, supaya Mehmet lupa. kedua, Mehmet kedua Romo. Ya, Mehmet kedua, hancur-hancuran, Mehmet kedua. Bukan King Soleman, itu sebelum Mehmet itu King Soleman itu masih masih ada, atau apa, Ortodok masih kuat, masih punya kaisar itu. Setelah Mehmet dua itu hancur-hancur. Ya, Jelas Romo, terima kasih ini Romo. menarik juga kalau kita bisa belajar sejarah Bizantini, autokratori atau sejarah kekaisaran Bizantium. Ya, tapi ya saya nggak berani mengambil itu karena kapasitasnya itu besar sekali itu nggak habis-habis itu kalau membahas apa, sejarah kekaisaran Bizantium, Ortodok dan kekaisaran Bizantium. Situ. Wah itu harus S2, S3 itu. Nggak berani saya, itu harus ada dosen khusus gitu. Ya, dan dosen saya yang mengajari saya dulu namanya Nona. Nona itu mengupas Bizantium itu mulai di usia 18 tahun dia bekerja sebagai guru ya, guru SD, kemudian dia masuk menjadi, waktu itu S1 sudah bisa mengajar di universitas, kemudian sampai ambil gelar doktor itu dia habiskan waktunya itu 25 tahun itu nggak habis-habisnya hanya untuk membahas Bizantini Autokratoria atau sejarah kekaisaran Bizantium. Nggak ada habis-habisnya. Dulu saya pernah saya nanya, Nona kamu pelajari ini berapa? 25 tahun nggak ada habis-habisnya Romo. Lah saya hanya berapa tahun di Yunani mau menyerap sejarah Bizantium. Wah, nggak ngatasi. Otak kecil saya nggak ngatasi itu. Itu butuh ngambil
S2, S3 khusus Bizantini Autokratoria atau sejarah Kekaisaran Bizantium. Baik. Dan ini dua ini gereja ini juga ada hubungannya dengan Bizantini Autokratoria, ini ada hubungannya dengan Kekaisaran Bizantium. Makanya ada tema yang baru, yang bagus untuk membahas ini adalah namanya uh, Politia ke Ecclesia. Jadi kehidupan politik dan gereja politiknya adalah Kekaisaran Bizantium, sedangkan kerohaniannya adalah gereja Ortodok di masa itu. Makanya Bizantium itu mempunyai lambang itu Garuda yang punya dua kepala. Jadi kepala yang satu itu adalah kaisar, kepala yang kedua itu patria. Gitu. Hmm. Jadi secara rohani dipimpin patriark dengan otoritas kepatriakan kita atau ortodoksia kita, sedangkan untuk pemerintahan politik dipimpin oleh kaisar. Jadi zamannya Kaisar Konstantinus ada Patriark Yoakim, ada Patriark Kiril dan lain sebagainya zaman itu. Banyak kepatriarkan yang lahir di sana. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh iya, Dari saya baik. cukup, Pak. Oh Terima ya, kasih, Romo. Ya, sama-sama. ya, makasih. Ini pembelajarannya banyak padat Ya, dari makanya pertanyaan saya kita. pakai dua dulu karena ini sekedar untuk introduksi dulu. Tetap ya untuk pertemuannya akan datang masih Enoria Mas. Enoria Mas atau ke persekutuan kita atau gereja gitu. Jadi Enoria itu bisa artinya gereja, bisa artinya persekutuan. Kalau organisasi nggak bisa ya, nggak, jangan dikatakan organisasi. Kalau organisasi itu sudah sifatnya normatif, normatif. Jadi ada norma, ada moralitas ya. Kita nggak membahas moralitas, yang kita bahas teologi ya. Jadi nggak menyentuh sekali sama sekali moralitas. Kalau gereja Barat yang disentuh ya moralitas. Kita nggak membahas moralitas. Lebih tinggi dari moralitas teologi ya. Iya, iya. Izin Romo mau bertanya satu ya Romo. Ya silakan Mas Tadi Erik. apa itu ya Kinobio itu persekutuan Kinobio itu dipimpin oleh ada Ibu ketuanya Menos. begitu ya Romo ya. Ya, Ibu Menos. Terus semua anggota melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Ya. Dan tiap Terus hari adanya liturgi suci dimulai jam 9 dan diakhiri jam 6 pagi. Jam 9 oh, malam sampai jam 6 pagi. jam 9 malam sampai 6 pagi. Ya, itu setiap hari itu. Senin, Biara Selasa, Rabu Agripnia, Mas. terus selama 1 bulan ya 30 hari. Dan itu persis dengan kehidupan kisah para rasul. Tiap hari Gereja. mereka memecah-mecahkan roti, artinya perjamuan kudus. Ya, Ya, artinya 9 malam begitu ya Romo sampai 6 pagi begitu. iya 9 malam sampai 6 pagi. Oh. Tiap Terus hari. misalnya Nggak, kalau nggak ada, misalnya saya ke sana nggak ada capek saya di sana itu karena ada bahagia ya, ada satu kebahagiaan rohani yang nggak bisa saya jelaskan, itu semuanya di memori rohani, jadi nggak bisa kalau secara nalar nggak mungkin lah mulai jam 9 pagi sampai ini terus nggak tidur, siangnya hanya tidur hanya 2-3 jam, tapi ya kok seger, badan kok seger, dan itu kehidupan iya, iya. nggak bisa berubah. Dan ingat di dalam Mazmur Daud, hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Jadi apa namanya, kehidupan duniawi sudah beda jauh. Artinya ilmu kedokteran nggak nyentuh di sana, ilmu kedokteran nggak nyentuh. Dan mereka hidupnya sampai 90 tahun mereka masih hidup dalam tiap hari seperti itu. Liturgi suci, kehidupan liturgi yang terus seperti itu. Iya, iya. Jadi kehidupan Kinobio itu sampai hari ini masih ada di monasteri, yang melakukan adalah monasteri. Baik di Mount Athos atau di belahan bumi manapun yang ada ortodok, di mana di situ ada biara. Dan biara, kehidupan biara ini ada dua gereja yang sampai hari ini, yaitu Roma Katolik sama Ortodok. Hmm.
Kalau dalam kehidupan Protestan nggak mungkin, nggak punya. Ya mohon maaf ya, dalam kehidupan Protestan tuh miskin sekali, nggak mempunyai dunia apa namanya spiritualitas yang sangat miskin. Mohon maaf ya, saya bukan menghina, tapi kenyataannya seperti itu. Kehidupan Kinobio nggak punya, kehidupan Eremitis nggak punya, kehidupan Idioritmi nggak punya, dan lain sebagainya. Kanon gereja nggak punya, banyak yang nggak punya kan ya, nggak punya. Ya kita ada kanon, Yeri kanonistik. Nanti kita belajar tuh Yeri kanonistik itu juga di Enoria kita. Jadi ada kitab suci, ada kanon. Hmm. Dan ini ditiru oleh saudara kita. Ada Al-Quran, ada hadis. Itu ditiru mereka. Iya, Ditiru iya. mereka. Kira ada Yeri kanonis di Ecclesiastes. Ada tulisan-tulisan Bapak Gereja. Ya, kita kaya raya, ortodoks semuanya kaya raya. Cuman kita nggak pernah gembor-gembor atau koar-koar. Kekayaan luar biasa. Kekayaan apa namanya teologi yang kita, kekayaan teologi yang kita luar biasa. Ya kita harusnya bersyukur ya kalau kita sudah menjadi orang ortodoks, kita kaya loh, spiritualitas kita kaya luar biasa. Nggak bisa ditimba dengan hanya satu timba aja, bertimba-timba, bahkan pakai mesin sedot seperti sanyo dan sebagainya nggak akan habis kekayaan. Kalau bahasa Yunaninya tisavros tis ortodoksia, kekayaan permata dari ortodok kita itu nggak habis-habis ditimba. Seperti itu spiritualitas kita. Iya, iya, Romo. Luar Ada buku yang sangat bagus ya itu. Otisabros tis ortodoksias. Jadi permata ortodoksia kita. Ini saya diberi oleh Arpisot yang mentabis saya ini. 2 jilid buku ini. Tulisannya beliau itu. Arkipiskopos Atinon Kyrios Christodoulos dan seluruh Yunani. bahasa Yunani ya, Romo. Yunani, Yunani. Luar biasa ini. Saya punya 2 ya. Saya dikasih 2, presbitera, istri saya juga dikasih 2 karena kita dulu ngambil S2 juga dikasih hadiah sama Archbishop Christodoulos. Luar biasa. Terus Romo kan itu tadi yang apa namanya Kini Boyo itu kan mereka masing melakukan kegiatan masing-masing seperti misalnya dokter atau apa gitu ya Romo. Ya, Terus tukang listrik ya tetap tukang listrik. Tukang kayu tetap melakukan tukang kayu, kehidupan tukang kayu. Mereka ah, punya semua jadwalnya punya sangat rapi, iya, sangat iya. rapi, sangat rapi. Yang tukang kebun yang menanam di hutan, misalnya apel di hutan, mereka juga menanam di hutan apel. Ada Hmm. 2 apel-apel yang di dekat monasteri sama apel hutan. Dan yang paling manis, yang seger itu malah apel hutan. Hmm. Kalau Iya. apel yang dekat monasteri itu sudah dikasih pupuk kimia kayak libas, apa itu namanya, pupuk yang warna biru-biru itu. Korea Nah, kayak gitu, ya. itu nggak enak. Yang di hutan itu asli dari apa kotorannya babi hutan itu. Babi hutan kan nggak bisa makan apel di atas. Iya, iya. Ya kalau apel itu jatuh baru dimakan oleh babi hutan. Nah, kotorannya babi hutan itu diserap oleh akar-akar mereka itu. Dan lebih manis, lebih nikmat gitu. Apel apel hutan yang mereka menanam itu di hutan itu, apel hutan. Ada hutan apel, ada hutan kastana. Kastana itu semacam salak itu, kayak Hmm. salak bijinya. Itu kalau dibakar itu dimakan tuh rasanya manis, enak sekali kastana itu. Dan kayu kastananya itu untuk bikin rumah. Dan kekuatan kayu kastana itu hampir kayak kayu jati kekuatannya. Nah, Iya. itu kekayaan alam yang di Monatos di sana. Monatos. Terus Romo kalau misalnya pola apanya itu kan apa namanya pola pengelola keuangannya. Kalau mungkin di gereja sekarang itu ada namanya perpuluhan atau persembahan. Itu konsep apanya itu persembahannya seperti apa itu Romo? Nah, ini benar ini bagus sekali. Jadi gini, ada kehidupan yang 2 ya, yang satu Kinovio, yang lainnya adalah Enoria ya. Iya. Jadi Enoria aja, saya kan pernah jadi Romo yang di Agius Trapon. Jadi begini, persembahan itu ada 3 bentuk ya.
persembahan kantong ya, persembahan kantong itu. Persembahan kantong itu untuk orang-orang yang miskin. Nah, itu yang mengelola adalah arkipiskopos. Jadi ada sinodenya namanya arkipiskopos atau kantornya archbishop, sinodenya. Jadi tiap gereja itu setor di sana. Yang kedua itu persembahan lilin. Tiap orang masuk ke gereja itu menyalakan lilin. Misal lilinnya dikasih satu lilin yang kecil harganya misalnya 50 sen euro. Ada yang 1 euro yang agak besar yang segini ini 1 euro. Terus ada yang besar lagi 2 euro itu yang gede itu. Itu dimasukkan di kotak. Nah uang itu dibongkar tiap 2 atau 3 bulan sekali dan itu juga di store di archbishop atau di sinode. Nah, ada yang bagian Romo yang namanya baptisan. Nah, kalau ada orang dibaptis itu biasanya orang dibaptis itu punya nonos. Nonos itu adalah bapak selam atau ibu selam. Kalau kalau perempuan harus punya ibu selam atau ibu rohaninya. Kalau laki-laki ada bapak selam. Nah, itu yang bayar itu bapak selamnya ke gereja itu. Nah, uang yang dibayar oleh bapak selamnya diterima oleh Romo dibagi 3. Dibagi 5. Misalnya dikasih 100 euro, dibagi 5. 20% untuk Romo, 20% untuk gereja, 20% untuk negara, ya termasuk apa namanya pajak dan sebagainya. 20% untuk archbishop atau sinode, 20% untuk neokoros atau neokorisa atau yang membersihkan gereja koster. Itu kalau ada baptisan. Dan biasanya persembahan yang paling besar itu bukan baptisan, justru pernikahan. Nah, pernikahan itu mesti setiap wanita laki-laki yang mau menikah sama perempuan yang menikah itu punya namanya sedulur sinorowedi, saudara pendamping. Nah, itu disebut sebagai kumbaros kalau laki-laki. Kalau mempelai wanitanya, saudari pendampingnya namanya kumbara. Itu yang bayar 2 ini, kumbaros sama kumbara. Misalnya kumbarosnya sama kumbaranya bayar misalnya 500 euro. 500 euro dibagi 5 tadi. 20% untuk romonya, 20% untuk gereja, 20% untuk archbishop atau sinode, 20% untuk koster, dan 20% untuk negara. Jadi Romo dapat. Nah, khusus pendapatan Romo itu kalau di kuburan, pelayanan, pemakaman. Itu khusus untuk Romo, jadi nggak dibagi-bagi. Jadi misalnya saya di kuburan menguburkan orang dapat 100 euro, ya uang saya semua itu. Jadi pendapatannya Romo itu. Di samping itu Romonya juga mendapat gaji dari pemerintah. Saya pernah jadi Romo di sana digaji pemerintah saya. Waktu itu saya menjadi prosorinos papas atau menjadi Romo sementara di sana. Saya digaji per bulan saya waktu itu kalau nggak salah 1.050 euro. Tapi saya juga dapat yang tadi, yang baptisan, yang pernikahan, juga yang di kuburan. Atau kalau diundang oleh jemaat, misalnya mengadakan satu Evangelion itu perminyakan kudus. Atau agiasmos, atau pemberkatan rumah. Ya, pernah saya diundang oleh Mbak Kaila, saya dapat dari Mbak Kaila, Mbak Katrina. Nah, itu murni punyanya Romonya. Gereja nggak boleh, nggak dapat apa, hanya Romonya, murni punya Romonya. Nah, seperti itu. Pendapatannya Romo di situ. Kalau di Indonesia ini semua gratis, nggak dapat apa-apa saya. Saya di sini betul-betul gratisan. Jadi bangun gereja itu ya usahanya Romonya. Semua Romonya, semua di sini Romonya. Yang bersihin gereja Romonya, yang ngepel Romonya, yang nyapu halaman Romonya, semua saya ini saya.
Jadi saya sebagai pekerjanya, saya jadi romonya, semua nggak digaji, nggak ada gaji sama sekali. Saya kerja sendiri, dapat uang sendiri. Itu yang saya alami di Indonesia. Tapi saya bahagia karena apa? Karena ada rahmat Roh Kudus ini, rahmat Roh Kudus. Berarti saya menjadi romo karisma di Indonesia ini. Bukan romo bayaran yang di Yunani. Tapi Iya, langsung karisma bayaran dari Roh Kudus. Nah, luar biasa ini. Saya ucapi syukur. Gitu kan. iya, iya. Ya. Itu Mas Erik, secara Iya, globalnya seperti itu yang saya tahu. iya, iya. Semoga Indonesia persis seperti Yunani. Jadi romonya ada gajinya, nanti ada eh, eh, kita nggak ada perpuluhan ya seperti itu. Jadi romonya dapat. Makanya romo di Yunani jarang melakukan kejahatan karena sudah jelas, Hmm, udah ada bayaran, ada semuanya ada. iya, iya, Jarang kehidupan di Yunani yang jahat itu romo yang paling banyak kejahatan ya umat. iya, iya, iya. Jadi makmur sebagai rohaniwan di Yunani. Hmm. Jadi kalau misalnya Romo setiap ibadah itu ada apa ya persembahan begitu ya Romo, kayak gereja. Ibadah enggak. Kalau diundang jemaat misalnya ke rumahnya untuk pemberkatan rumah, gitu. Misalnya ada yang ngasih 10 euro, ada yang ngasih 20 euro, ada yang 50 euro, tapi kadang-kadang kalau ada yang mencintai saya dikasih 500 euro ada juga. Iya, iya Romo. Kayak kemarin saya waktu di Yunani, saya di keluarganya Nikola Kaku itu kenal saya. Romo, ayo ke sini, berkati rumah saya dikasih 500 euro. Oleh Eleni Nikola Kaku. Sudah tua orangnya, umurnya mungkin 85 tahun sudah nggak punya gigi. Dia masak bistik itu bistiknya sampai gosong. Saya bilang, "Ah, ini memang kamu sudah tua, gigimu udah rontok semua. Gak apa-apa Romo ya, ya udah yang gosong kamu potong, kasihkan saya yang tengahnya tak makannya." Tapi pulang-pulang saya disangoni 500 euro. Polisi Eleni Nikola Kaku. Jemaat saya yang di sana. Kalau di Yunani sih nggak kekurangan gitu. Ini apa ini terjadi apa ini? Putus sih. Iya, kedengaran kan Romo? Sebentar, bentar. Ini langsung kok. Nah, oke. Ada apa? Di Avimisi ada satu eh, sponsor yang keluar mau Oh, ganggu. Nah, ya iya, seperti itu, Mas Erik. iya, iya Romo. Jadi sudah apa mulai memahami gitu konsep-konsepnya kan karena di gereja kami yang di sini kan ada aturan-aturan seperti itu Romo gitu kan gitu enggak Ya, ya. seperti Ya beda jauh, beda jauh. Di perpuluhan Makassar gitu ya. nggak ada perpuluhan, nggak ada, Iya, iya. nggak ada perpuluhan. Kalau saya lihat sistem gereja yang Pentakosta itu memang ada perpuluhan itu meniru kehidupan Yahudi, orang Yahudi. Hmm. Iya, Bahkan iya, salamnya aja pakai salum, itu kan salumnya punyanya orang Yahudi. iya, iya. Orang Kristen di kita punya salam sendiri namanya Eulogite. Terberkatilah. Jawabannya hanya Tuhan yang terberkati. Eulogite, O Kyrios. Kyrios. Jawabannya hanya Tuhan yang terberkati. Harusnya itu. Bukan salum. Salum itu miliknya orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Harusnya loh kita punya salam sendiri. Saya lihat orang Kristen di Indonesia ini hampir semuanya budaya Yahudi diambil aja semuanya. Tanpa adanya apa saringan apa itu namanya filter, nggak difilter sama sekali. Semua sifat Yahudi diambil aja semuanya. Salum dan lain sebagainya. Salum Elohim, Hem sama siapa itu salumnya orang Yahudi. Salamnya orang Yahudi dikira kita orang Yahudi. Oh, kalau apa ortodoks eplogite gitu ya Romo. Gitu, jawabannya Euflogite Ukirios. pater. Ukirios. Kita nggak pakai salum itu Yahudi banget. Iya Yahudi. kayak misalnya lah Romo gitu kan saudara kita Muslim gitu kan ketika mereka apa misalnya pidato membuka pembicarakan ada kan baca ayatnya sedikit gitu ya.
Kalau di kita itu ada hal seperti itu nggak Romo gitu ya? Ada. Kita bisa juga mengatakan kalispera, selamat sore, selamat pagi. Kan bisa itu pakai gitu. Pembukaan kan bisa. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat Enggak, sore. maksudnya doksologi untuk Tuhan seperti itu, Romo. Oh, ada doksologi, ada. Doksologi setiap sembahyang sing fajar terakhirnya ada doksologi ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi. Bagi orang yang berkenan, kami memujimu, kami memberkatimu, kami memuliakanmu, kami bersyukur padamu atas kemuliaanmu yang agung dan lain sebagainya. Dan di sembahyang senja ada juga eh, apa namanya kataksioson kirienti esperatafti, apa namanya eh, berkatilah ya Tuhan, ah, sore ini kami tanpa dosa, Tanpa dosa. tanpa dan lain sebagainya dan sebagainya, ada semuanya. Setiap sembahyang kita ada doksologinya, semuanya ada. Dan di dalam liturgi suci kita yang terakhir juga doksologi. Tono makiri menon apotunin keos tu eono. Yang memberkati kami dan yang menyucikan kami, berkatilah ya Tuhan, semoga panjang umur. Itu kan doksologi ya. Untuk Iya. romonya ya, untuk umatnya kan gitu. Mm. Supaya kita diberkati, supaya panjang panjang umur kan. Cuma beda Romo musiknya mau yang nanya, ya silakan. Evlogite itu hanya untuk umat ke Romo atau bisa sesama umat juga Romo? Bisa sesama umat. Berarti itu umum ya Romo? Untuk umum bisa. Itu sangat sangat gerejawi lah, itu salamnya gerejawi. Tapi Berarti kalau kalau orang-orang ateis ya, di Yunani juga ada orang ateis nggak pakai salam, hanya herete gitu aja. Salam, jawabannya herete, salam, jawabannya gitu. hmm, Itu untuk berarti orang kalau ateis. ada orang yang manggil kita, oh Evo gitu, Mbak Katerina gitu, terus saya jawab, Oh, oh Kyrios. Kyrios gitu ya Nah, Romo? iya. Oh ya Bukan oke Salum Romo. Elohim Bihema Mesia, itu Yahudi. Iya Yahudi. Romo. Dan itu Pak Oke. D itu sering itu pakai kata-kata itu. D itu bukan orang Iya Kristen. Romo. Selalu Romo, selalu. Itu salamnya orang Yahudi. Memalukan kita orang Kristen nggak punya salam-salamnya orang Yahudi. Ya untuk apa kita? Orang Yahudi aja nggak selamat. Karena apa orang Yahudi nggak selamat? Yang menyalibkan Tuhan Yesus semua siapa? Orang Yahudi yang menyalibkan. Bangsanya sendiri. Para presbiter-presbiter Yahudi itu. Para bisop-bisop Yahudi yang menyalibkan. Imam Agung dan sebagainya. Ngeri. Iya, ya makasih Romo. Ya. Romo permisi, maaf Romo nanti habis katekisasi ini saya izin ngobrol sama Romo lewat telepon mau ada beberapa pembahasan bisa ya Romo? Oh, dengan senang hati, Mbak. Oh ya, Nah, makasih Romo ya, makasih baik, banyak. baik. Ya, sama-sama. Berarti Ya, salam yang umum itu eplogite gitu ya Romo ya ya. itu itu bisa Kalimera itu selamat pagi, Kalispera selamat sore, eh, Herete salam, jawabannya Herete salam. Banyak sekali salam-salam di Terus misalnya epligite gitu, terus jawabannya nanti apa Romo? Okirios. Okirios Kyrios. gitu aja gitu ya. Okirios, Evlogite ya. Terberkatilah, hanya Tuhan yang terberkati. Okirios, jawabannya Okirios, Tuhan yang terberkati. Okirios itu ya. Okirios. Ya dulu saya awal-awal pulang ke Indonesia kaget saya, loh kok orang-orang sekarang, dulu sebelum saya ke Yunani itu nggak ada kata-kata Salum Elohim Bima Mesia atau Salum Salum nggak ada. Begitu saya ke Yunani pulang-pulang kok orang Kristen kok sekarang salamnya jadi salamnya orang Yahudi semua Salum gitu. Salum sampai Salum Elohim dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah, terserah aja kalau nggak ngerti sih nggak apa-apa. Itu salamnya orang Yahudi. Kita orang Kristen punya salam sendiri. Banyak salamnya. Kalau orang Jawa Sugeng Enjang, Iya. Sugeng Warso Enggal. Wah, banyak loh salamnya orang Jawa itu Sugeng Warso Enggal. Selamat tahun baru. Sugeng Ambal Warso, selamat ulang tahun. Ya, itu ya salam itu. Iya, iya. Semua di apa
dipukul rata dengan Shalom Elohim Pihem Masih. Yahudi banget kita ini. Aduh. Oke, oke. Baik, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ini mohon maaf ya, ini apa ya, pembahasan Enoria kok sampai ke salam. Salah. Terlalu mengembang. Mohon maaf. Ya, Kita tapi kembali. pembelajaran bagi kami gitu, Romo, khususnya bagi saya. Jadi menambah wawasan, Ya, jadi bisa dipahami gitu. ya. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak, terima kasih. Oke. Oke. Ya, monggo Mas Erik ditutup aja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Romo buat pembelajaran malam Sama ini memberkati. sangat memberkati kami ya, dan banyak pembelajaran-pembelajaran yang kami terima lewat pembelajaran malam ini. Oke, baik. Kita akan tutup dalam doa. Saya mohon kesediaan Ibu ya, Ibu Kaila ya, Ekaterini ya bacanya ya. Ya, Catherine. Ekaterini memimpin kita dalam doa penutup dan nanti diakhiri mohon berkat dari Romo. Makasih. Silakan Ibu. Makasih. Ya, baik. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih ya Allah, kami sudah menyelesaikan katekisasi hari ini. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati teman-teman kami yang belum bisa hadir, sehingga bisa hadir minggu depan dan membahas lagi tentang Enoria ini lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah. Tuhan kasianilah, Tuhan kasianilah, Tuhan kasianilah. Ya Bapa berkatilah. Kiranya sang salah kita dalam permohonan dari ibunya yang tersuci murni untuk berkati sang Theotokos dan yang selalu perawan Maryam. Doa permohonan dari para rasul yang ternama Petrus dan Paulus, 12 para rasul. Datukmu yang sang kaki Yoakim, Nenek Hana, Yusuf Lindung Muda Maria, Mitropan Cisung dan para martir dari Cina, Yoasap dari India, Mehmet dari Iran. Paisius Agioritu Porfirius Kapsu Kalebitu Yakubus Calikis dari Evia Yohanes Chrysostomos Arkipiskopos Konstantinopolios dan semua orang-orang suci. Melalui doa-doa para Bapak suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Sampai Amin. ketemu lagi. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Bapak. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Amin. Aristopoli, Pater. Oke. Saya izin add N semua ya Romo. Terima Oke. kasih. Tuhan Terima berkati. kasih semuanya.